Baik, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ridwan Ramadan sebagai moderator pada kesempatan kali ini yang akan memandu jalannya presentasi tentang intervensi struktural dalam pengembangan organisasi. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Arif Arsalan, yang kedua ada Nur Salma, yang ketiga saya sendiri Ridwan Ramadan, yang keempat Rika Lestari, yang kelima Safri Andika, yang keenam Sri Wahyuni, yang ketujuh Syafirman, yang kedelapan Trisli Agustina, dan yang kesembilan yaitu Ulfa Arianti. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada hasil presentasi yang untuk bagian pertama akan dibacakan oleh Saudara Arif Arsalan. Kepada Saudara disilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang definisi struktur. Struktur mengacu pada pola hubungan, hierarki, dan tata letak elemen-elemen dalam suatu sistem. Selanjutnya, yaitu struktur dapat ditemukan dalam berbagai konteks, dalam bentuk organisasi politik, sosial, dan ekonomi. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Arif. Untuk bagian selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sri Wahyuni. Kepada Saudari Sri Wahyuni disilakan. Baiklah, terima kasih Ridwan. Intervensi struktural merupakan jenis intervensi dalam pengembangan organisasi yang fokus pada perubahan struktur dan desain organisasi. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kinerja organisasi melalui perubahan dalam struktur organisasi dan desain pekerjaan. Beberapa teknik intervensi struktural meliputi restrukturisasi organisasi, desain struktural, reorganisasi dan implementasi sistem imbalan baru. Intervensi struktural juga melakukan pendekatan yang serbaguna dan dapat ditetapkan dalam berbagai konteks untuk mencapai perubahan positif dalam suatu sistem. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sri Wahyuni. Untuk bagian selanjutnya akan disampaikan atau dibacakan oleh Saudara Syafirman. Kepada Saudara Syafirman disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu tentang pandangan ahli terkait intervensi struktural. Yang pertama, menurut Kurt Lewin, menekankan bahwa pentingnya memahami dan mengubah struktur dan konteks lingkungan untuk mencapai perubahan perilaku yang diinginkan. Yang kedua, menurut Max Weber, berbicara tentang struktur, otoritas, dan hierarki dalam organisasi sebagai bagian integral dari efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, menurut Peter Senge, yang melibatkan perubahan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan berkembang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Syafirman. Untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Trislia Agustina. Kepada Saudari Trislia disilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan intervensi struktural. Yang pertama, meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem. Yang kedua, mengatasi ketidakseimbangan atau disfungsi dalam struktur organisasi atau masyarakat. Dan yang terakhir, memfasilitasi perubahan positif dan pertumbuhan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Trisilia. Untuk pembacaan berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Ulfa Arianti. Kepada Saudari Ulfa disilakan. Yang selanjutnya adalah metode intervensi struktural. Yang pertama, reorganisasi organisasi, yaitu perubahan pada struktur organisasi seperti restrukturisasi departemen, perubahan. Yang kedua, pembaruan kebijakan.
perubahan dalam kebijakan atau aturan yang mengatur interaksi dan hubungan dalam suatu sistem. Yang ketiga, pengembangan SDM. Pelatihan pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu dalam sistem. Yang terakhir yaitu rekayasa proses. Peningkatan atau perubahan pada proses kerja untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ulfa Arianti. Untuk penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Rika Lestari. Kepada Saudari Rika, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan intervensi struktural. Yang pertama yaitu perlawanan terhadap perubahan, yaitu individu atau kelompok dalam sistem mungkin tidak suka atau menentang perubahan struktural. Dan yang kedua yaitu dampak efek samping yang diharapkan, ialah beberapa perubahan mungkin memiliki konsekuensi tidak diinginkan atau tidak terduga. Yang ketiga, yaitu dampak efek samping yang diharapkan, yaitu beberapa perubahan mungkin tidak memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dan yang terakhir, yaitu kesulitan dalam merencanakan dan mengimplementasikan perubahan. Ialah proses perubahan struktural seringkali memerlukan perencanaan dan implementasi yang cermat. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rika Lestari. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Safri Andika. Kepada Saudara Andika, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya itu contoh kasus. Privatisasi industri, perubahan struktural dalam kepemilikan dan operasional industri dari sektor publik ke swasta. Investor swasta di Mesir kini memiliki sejumlah alternatif yang terbuka baginya. Pertama, terdapat bagian yang dialokasikan kepada sektor swasta dalam investasi yang direncanakan, yang berjumlah sekitar 40% dari total investasi nasional. Meskipun besarnya mungkin berbeda antara suatu sektor dengan sektor lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Safri Andika. Untuk pembacaan yang terakhir atau penyampaian terakhir akan disampaikan oleh Saudari Nur Salma. Kepada Saudari Nur Salma, disilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, yang kedua, pemerintah mungkin ingin sektor swasta mengambil intervensi yang lebih besar. Secara khusus, pemerintah siap untuk menyerahkan sebagian investasi yang kini dialokasikan ke sektor publik kepada sektor swasta, jika pemerintah menemukan sponsor. Ketiga, investor swasta mungkin akan membeli perusahaan publik yang siap diprivatisasi oleh pemerintah, seperti yang terjadi pada beberapa perusahaan pariwisata. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Salma. Dengan berakhirnya pembacaan atau penyampaian presentasi yang terakhir tadi, maka berakhir pula sesi presentasi kelompok 2 pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam salah perkataan maupun salah dalam perbuatan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.